pendengar setia BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Pendeta Lastria CSTH yang melayani di Resort GKI Semitau. Dalam kesempatan kali ini kembali menyapa saudara-saudari melewati renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mengawalinya di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di pagi hari kami boleh Tuhan bangunkan dalam keadaan sehat, dan Tuhan mengizinkan kami untuk boleh mengawali hari kami dengan penuh sukacita. Kami mohon pemimpinan Tuhan, agar sepanjang hari ini boleh kami lewati dengan hikmat, dan apapun yang akan kami kerjakan tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Kuasailah diri, pribadi dan keberadaan kami, agar apapun yang akan kami pelajari dan kami dengarkan tidak menjadi sia-sia. Hamba-Mu yang Kau perkenankan sebagai perantara untuk menyampaikannya, bekerja, berkarya, dan berprakasalah melalui hamba-Mu, agar setiap kebenaran firman yang akan dibagikan melandaskan kehendak Tuhan dan atas turut campur tangan Tuhan, bukan dengan kehebatan dan kekuatan kami sebagai manusia biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, pada hari ini Kamis 17 April tahun 2025, dalam kitab Keluaran 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Namun dalam kesempatan ini saya akan membacakan ayatnya yang ke-14 bagi kita semua, yang berbunyi demikian. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Dengan tema karya penebusan dan penyelamatan Allah bagi umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Hari Raya Paskah adalah salah satu dari hari raya gerejawi yang rutin kita laksanakan dalam setiap tahunnya sebagai orang Kristen. Dalam peringatan Hari Raya Paskah ada kebiasaan tertentu yang kita lakukan dan kita laksanakan secara turun-temurun, sehingga menjadi sebuah tradisi. Selain beribadah di gereja, kebiasaan lainnya adalah beribadah juga di kompleks pemakaman Kristen, membersihkan makam, menyalakan lilin, dan membawa makanan untuk dimakan bersama dengan warga dan jemaat lainnya di kompleks pemakaman. Dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan dalam memperingati dan memaknai Hari Raya Paskah. Tentunya di setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Saudara-saudari, dalam kitab Keluaran 12, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah yang pertama kalinya sebagai bentuk peringatan akan karya penyelamatan Allah ketika Ia memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir dan kembali untuk menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam memperingati Hari Raya Paskah ini, ada beberapa hal yang harus bangsa Israel laksanakan dan jalankan sebagai bentuk ketaatan yang utuh dan mutlak kepada Allah. Di antaranya adalah mengorbankan anak domba jantan yang tidak bercela, kemudian darahnya dibubuhkan pada ambang pintu orang Israel agar terhindar dari kematian anak sulung. Kemudian daging domba tersebut dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur-sayuran pahit. Inilah yang melambangkan peringatan akan pembebasan dari perbudakan di Mesir, dan supaya mereka memahami bahwa tidak akan ada penebusan dan penyelamatan tanpa adanya penderitaan. Dan ketika bangsa Israel memakannya, mereka juga diharuskan untuk menggunakan pakaian yang lengkap untuk bepergian. Maka dengan hal inilah mereka menunjukkan kesiapannya untuk meninggalkan Mesir dan kembali ke tanah perjanjian.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari perjalanan dan kisah bangsa Israel tadi, kiranya Paskah tidak hanya sekedar menjadi aktivitas dan rutinitas dalam setiap tahun yang harus kita laksanakan sebagai orang Kristen. Namun, hendaklah setiap tahun dalam perayaan dan peringatan Paskah, kita semakin menyadari bahwa karya penyelamatan Allah bagi kita merupakan hal yang wajib kita syukuri tidak hanya dengan kata-kata, tetapi harus juga disertai dengan tindakan dan tata cara pola hidup kita yang mencerminkan kasih Kristus, baik kasih terhadap sesama makhluk ciptaannya, terlebih kasih kita kepada Tuhan dengan iman yang utuh dalam menjalankan setiap perintahnya. Maka oleh sebab itu, mari lakukan bagian kita di dunia ini dengan ketaatan yang penuh kepada Allah. Yang pertama, mematuhi dan menghormati perintah Tuhan serta terus mengingat karyanya, penebusan dan penyelamatannya atas hidup kita. Yang kedua, mengajarkan iman Kristen kepada para generasi penerus kita menjadi teladan yang baik bagi sesama, memberikan contoh tentang ketaatan dan pengorbanan yang tulus dalam menjalankan perintah Tuhan, sehingga semua yang menjadi ketetapan Tuhan benar-benar terlaksana dalam setiap keadaan dan waktu yang kita jalani setiap harinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, teruslah menunjukkan kasih Kristus dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dan kepada siapapun orangnya. Tuhan Yesus memberkati kita melewati kebenaran firman-Nya saat ini. Amin.